Assalamualaikum Sobat Jajan Tulang dimanapun kalian berada. Ini 17 Mei sore kita udah ada di Cikarang. Nah, kita udah pulang dari Jakarta nih, bawa kursi untuk dibawa pulang ke Purwokerto. Ini rencananya sore ini kita mau jalan-jalan ke Meikarta, sama adik ipar juga ikut. Soalnya dia yang tahu jalannya ke sana. Sebenarnya sih ke sana pakai Google Map juga bisa, cuma ini sekalian katanya adik ipar ingin ikut. Nah, kita juga mau ketemu sama Mas Ulil. Ini kali pertama saya mau ketemu sama Mas Ulil di Meikarta. Ini perjalanannya berarti dari Pasir Gombong Cikarang. Ini melintasi jalur depan, jalur umum biasa. Ini itu lewat depan pintu Jababeka 1. Nah, ini sepanjang jalan ini kayak jalan nostalgia, sobat. Soalnya dulu waktu masih merantau di sini, ini saya ngekosnya di sini nih, di sekitaran sini, di belakang masjid itu, sobat. Saya ngekosnya di situ. Di ini wilayah ini antara pintu Jababeka 1 dan ini masuk pintu Jababeka 2. Nah, ini sepanjang perjalanan pintu Jababeka 1 ke Jababeka 2 ini jalan yang sehari-hari saya dan istri tempuh waktu kerja. Kalau dulu istri ngekosnya di Pasir Gombong, di sekitar Yamaha situ. Nah, ini patung kuda Jababeka 2. Ini jalur setiap pagi itu kita pasti jalan dari pintu Jababeka 2 tadi ke menyusuri jalan ini nih sampai ke Matel. Nah, kebetulan istri kerjanya di Printek nih, adanya di setelah Matel. Nah, ini sebelah kiri kita itu ada PT Matel tuh, besar banget. Nah, itu ada, kalau Printek itu berarti setelahnya. Nah, kalau saya kerjanya masih ke sana lagi. Nah, ini perempatan Pecenongan Square. Nah, kalau saya belok kiri, sobat, ke sana, masuk tempat kerjanya dulu. Nah, ini kita udah masuk pasar apa ya? Pasar Pecenongan dulu namanya. Ini kalau malam minggu tuh dulu di taman yang di tengah-tengah itu. Nah, itu biasanya ramai banget orang pada nongkrong di situ sepanjang jalan Pecenongan. Ini enggak terlalu banyak berubah sih kalau sekitaran Pecenongan segini. Masih ramai juga sampai sekarang. Ini dulu kalau malam minggu atau malam Senin itu biasanya banyak banget yang nongkrong di sini. Nah, ini arahnya berarti dari sini nanti, karena nggak bisa belok kanan, kita belok kiri dulu. Belok kiri nanti tinggal putar balik, itu arahnya ke Tropicana. Untuk menuju Meikarta ini arahnya ke Tropicana, terus nanti melewati, kalau nggak salah melewati Stadion Wibawa Mukti juga. Masuk di Tropicana.
durung duwe dede. Mari ngene kur gelang-gelang lagi panjajing apa ya? Ya dia dorong apa? Ini terus kiri ya Mas. Ini singkat cerita udah masuk waktu maghrib, ini udah memasuki Meikarta. Terus tadi dari sore juga saya udah kontak-kontakan terus sama Mas Ulil. Nah itu dia udah berangkat duluan. Nah ini ketemunya di sini nih. Ketemu sama Mas Ulil. Ini baru pertama kali nih. Si Jandol atau bajai saya, bajai Jandol ketemu sama Bening. Ini baru pertama sobat saya ketemu sama Mas Ulil di sini. Sekalian main ke Meikarta aja coba gitu untuk sama-sama saling inilah apa mencairkan suasana, saling mengenalkan keluarga juga gitu. Kebetulan juga anak saya sama anaknya Mas Ulil si Kenan itu seumuran lah, sepantaran, jadi di sana nanti bisa main bareng. Ini kita udah sampai di Central Parknya Meikarta. Ini kita sambil mengelilingi danau yang ada di Meikarta ini, sambil nyari tempat sholat sobat. Ini udah mepet mau mendekati waktu Isya juga nih sampai sini. Belok kiri. Nah, ini jembatan siji. Terus mau kiri mana enggak mari musola. Oke. Tapi apa nih orang namanya musola ya? Setelah sholat maghrib kita langsung ngobrol-ngobrol lah sama Mas Ulil, tapi ya sayangnya off record sih, saya nggak sempat ngerekam, tapi ya malah jadi intens ngobrolnya gitu, nggak bikin konten, tapi emang ini suasananya sih pengen santai aja gitu, jadi pengen ngobrol bareng, sharing bareng tentang perbajaian. Terus ini anak saya sama anaknya Mas Ulil malah main bareng juga. Kiran 1, 2, 3.
Cepet aja sini itunya, topinya cepet sih. Gerah. Tuh udah pesawat tuh. Pesawat minta uang. Kakak itu. Ke sana. Bukan, itu kereta. Oh iya kereta. Naik Kelihatan kalau naik atas ya. kelihatan. Oke, ayo. Ini deh. Wah, ini deh. Bukan. Sore hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu dari Purwokerto, Mas Erwin. Kebetulan lagi silaturahmi ke tempat saudara-saudaranya di Jakarta, di Cikarang. Nah ini alhamdulillah menyempatkan mampir ke kontrakan saya di Cibitung. Dari Banyumas Purwokerto itu bawa bajai juga roda 3. Kebetulan beli baru kemarin dari dealer di Jawa Tengah. Dan plat pribadi teman-teman. Oke langsung aja nih. Matur nuwun ya Mas wis mampir nang kene. Sami-sami. Ini Mas Erwin dari Purwokerto ya Mas? Iya. Purwokerto kota ya? Purwokerto Selatan lah, dekat Andang, Pangrenan. Berarti ini ceritanya ke sini lagi silaturahmi ke tempat saudara, berarti dari istri. Oh, Adik. saudara dari istri. Dari istri. Di Terus mana? Di Cikarang, Pasir Gombong. Berarti udah di sini udah berapa hari Mas? Berarti udah mau seminggu nanti. Udah mau seminggu. Udah mau seminggu. Ini besok bentar lagi mau pulang lagi ya? Iya. Berarti kemarin udah muter-muter kemana aja Mas? Dari Cikarang itu kemarin kan terus 2 hari terus ke Tangerang, ke tempat Tangerang. saudara juga, ke tempat Bude. Terus malamnya ketemu klien kan di apa? Di desain sama animasi itu kan, Iya, ketemu klien di situ. Terus ya sambil jalan-jalan dari Tangerang ke Jakarta, ketemu bapak juga di Oh, Jakarta. bapaknya di Jakarta. Iya, Berarti benar, terus memang silaturahmi lah ya. silaturahmi lah jalan. Berarti bapaknya merantau di Jakarta ya? Di Jakarta, Jakarta Selatan. Kemarin naik ini ya Mas? Iya, TVS King dari Jawa. dari Jawa. Ini platnya pribadi teman-teman, plat R. Ini Mas Erwin juga punya akun YouTube namanya ini Jajan Dolan. Jadi nama kesayangan juga Jandol ini ya. Jandol Si ya. Jandol. Si Jandol. Si Jandol nama Singkatan. bajai kesayangannya itu si Jandol. Jadi Mas Erwin punya akun YouTube juga namanya Jajan Dolan. Nih Jajan Dolan. Instagramnya juga Jajan Dolanesia. Iya. Terus Mas Erwin punya usaha juga ya Mas? Iya. Usaha apa Mas? Kalau usaha utamanya itu ya itu di desain grafis, Desain sama grafis animasi. sama animasi. Iya. Lebih ininya itu lebih ke promosi untuk usaah sih, UMKM Promosi untuk UMKM usaha. gitu. Oh iya. Pokoknya ini nama YouTube-nya Jajan Dolan. Iya. Sering upload ya Mas? Biar Iya. bareng. Masih upload short. Terus terang malah ini inspirasi pertama saya ini Mas Ulil. Jadi pengen beli bajai itu pertama kali malah dari Mas Ulil. Tahu apa iseng-iseng sambil kerja terus lihat oh ini kok apa Mas Ulil itu sering perjalanan jauh gitu ya sama bajai kok asik itu buat keluarga. Jadi akhirnya cobalah itu. Oh ternyata nyaman juga nih. Ini nyaman lah ya. Nyaman banget untuk alhamdulillah. Jalan-jalan bersama anak istri ya. Nyaman. Tapi sampean termasuknya kemarin cepat berangkat dari Purwokerto jam 6 kurang seperempat. jam 6 kurang seperempat sampai terus sini sampai jam- sini 4:30 sore. Termasuknya cepat kalau saya mah. Itu udah istirahat di Indramayu 1 jaman lah. Oh. 1 jam. Kalau saya lebih lama lagi. Sambil Nah, ngevlog ya Mas ya? Iya. Sambil masak di jalan. Sampai masak juga Mas. Pengennya seperti itu. Cuma kadang pengennya itu cepet sampai Oh, gitu. pengen cepet Iya. ya. Kalau aku sih ngantukan Mas, jadi nggak bisa cepet-cepet sampai. Jadi tapi lebih nikmatin perjalanan ya Iya, Mas ya. bener. Bener. Tapi kendala di jalan pernah di stop polisi atau di sub belum Mas? Oh iya kemarin itu lagi Kemarin pas di lagi dari Cikarang ke Tangerang. Cikarang Tangerang. Nah, itu sempat di stop tuh di Bekasi. Di stop sama polisi apa di sub? Di sub. Oh, di stop Nah, di sub. itu pas lagi di perempatan setelah setelah pintu air itu. Oh, Pintu berarti arah MM Iya, Mall Metropolitan Bekasi ya. Iya. Ya, pintu air terus. Nah, terus ini tuh dari perempatan lampu merah itu saya udah diliatin di subnya terus ini udah curiga pasti bakal diikutin gitu kan. Oh. Terus
pas sampai belokan itu, oh ternyata diikutin beneran, suruh nepi gitu kan ceritanya. Terus di stop. Iya di stop. Ditanyain, Mas kirnya mana gitu. Terus ini anu pribadi Pak, jadi bukan udah nggak pakai kir gitu. Terus ini harusnya pakai kir. Terus saya kan bilang lagi, ini kalau kemarin itu saya bilang dari saya dikatain dari dealernya itu, ini udah nggak pakai kir gitu kan, ini makanya kendaraan pribadi. Karena pribadi ya. Iya, terus akhirnya di apa namanya? Cek STNK-nya. Cek STNK-nya udah, oh ya ini udah sesuai. Terus ya itulah ibaratnya ada satu nama gitu lah ibaratnya dari Disub itu katanya bilang ini oh ya ini udah sesuai, nanti kalau misalkan dari sini ke depannya mbok di stop lagi nanti bilang aja sama Pak ini itu udah dicek gitu. Oh berarti ya intinya kalau plat pribadi sekarang kalau kita beli baru dari dealer, kalau plat pribadi itu plat hitam apa plat putih itu udah nggak pakai kir ya? Udah nggak pakai kir. Oke, ini langsung saja kita ini teman-teman review sedikit. Mau lihat-lihat ya Mas? Iya monggo, review tipis-tipis. Perbedaannya kayak apa? Nah, setelah main di tempatnya Mas Ulil, ini malamnya saya, istri, dan anak diajak adik ipar ke Plaza Living di Jababeka 2. Nah, ini dulunya itu di sini namanya Plaza JB sobat. Sekarang udah berganti nama dan fungsi jadi Living Plaza atau Plaza Living. Jadi ini tempatnya jadi luas, terus cocok lah untuk nongkrong sama keluarga. Jadi di tempat untuk anak juga ada tempat playgroundnya, untuk anak muda atau untuk remaja juga bisa nongkrong di sini karena banyak tenan atau banyak kulineran juga. Nah ini di dalamnya ya sesuai namanya Plaza Living, jadi untuk belanja kebutuhan rumah tangga lah, jadi kayak furnitur atau perkakas dan lain-lain gitu. Di area dalam dan luarnya juga ada tempat bermain anak, jadi luas banget. Nah ini setelah video malam ini, besoknya kita langsung pulang ke Purwokerto, dan perjalanannya buru-buru karena harus sampai sore karena ada kerjaan desain yang menunggu dan harus dikerjakan selesai besoknya. Ya, jadi gitu sobat jajan dolan untuk video terakhir atau video part terakhir dari budget tour Jatabek kali ini. Kita udah balik dari Jakarta, dari tempat dari penginapan di Ragunan, terus nginep juga di tempat Bapak, terus kemudian pulang lagi ke tempat adik ipar di Cikarang. Di Cikarang juga sempat main bareng di Meikarta bersama Mas Ulil, istri dan anak, sampai anak saya juga, istri saya, terus adik ipar saya juga ikut. Terus keesokan harinya lagi, sorenya itu saya sempatkan untuk main ke tempatnya Mas Ulil di Cibitung. Ya bagi saya untuk perjalanan budget tour jajan dolan Jatabek kali ini sangat berkesan. Jadi nggak seperti biasanya, itu kan biasanya kalau perjalanan budget tour kalau misalkan ke Jogja biasanya paling 3 sampai 4 hari. Nah ini bisa sampai 1 minggu di sana ya, karena sekalian silaturahmi lah ke tempat Bapak, ke tempat Bude, terus ke tempat adik ipar juga di Cikarang, terus ke tempat Mas Ulil juga atau teman-teman lainnya gitu. Iya jujur malah maksudnya untuk perjalanan budget tour jajan dolan ini justru bagi saya untuk menjadi semangat untuk upload konten di YouTube itu ya Mas Ulil gitu. Iya dari saya pas ketemu sama Mas Ulil itu sempat didorong terus untuk ayo Mas upload kontennya yang sering gitu ya. Waktu itu sih saya masih masih fokusnya itu pengennya di short aja, fokus di short terus beberapa kali ngobrol juga sama Mas Ulil,
terutama yang di Meikarta itu malah nggak sempat nggak sempat ngerekam. Pas saya sama Mas Ulil ngobrol banyak lah tentang dunia per YouTuber, terus Mas Ulil juga terus menyemangati saya untuk ayo upload ini aja yang versi panjangnya gitu, terus dinamika bagaimana, ya bukan jadi rahasia umum lagi lah kita, maksudnya kalau untuk upload konten terus bergelut di bidang YouTube pasti harapannya itu ingin dapat penghasilan tambahan atau monetisasi di YouTube. Ya Mas Ulil juga sempat cerita lah dinamika tentang monetisasi yang selama ini dia peroleh, terus dia alami di YouTube dan sebagainya. Jujur malah ternyata antara visi dan misi saya sama Mas Ulil itu ya kurang lebih sama. Jadi enggak, YouTube itu ya sebenarnya kalau misalkan menghasilkan ya hitung-hitung bonus, kalaupun enggak kita punya misi tersendiri itu di YouTube. Jadi kalau Mas Ulil sendiri itu kan emang lagi branding tentang berbajaian gitu lah, tentang berbajaian di YouTube. Jadi kalaupun penghasilannya enggak menentu di YouTube, paling enggak itu dia punya misi untuk personal branding seputar perbajaian. Jadi ya terbukti sih sampai sekarang, maksudnya untuk jual beli bajainya itu rame banget gitu di YouTube-nya Mas Ulil. Jadi dipercaya banyak orang juga. Nah kalau misalkan saya itu ini juga coba-coba gitu ya, coba-coba di dunia per YouTuber, tapi dari dulu sampai sekarang emang fokusnya itu saya itu pengen ya itulah branding, misi saya itu untuk branding UMKM gitu. Dari Jajan Dolan dulu dibentuk sampai sekarang, fokus saya nggak pernah ganti gitu. Pengennya untuk branding UMKM itu, membantu branding UMKM. Syukur bisa bisa membesarkan wadah Jajan Dolan ini untuk media promosi bagi pelaku UMKM baik di sektor kuliner, sektor wisata ataupun sektor lainnya gitu. Kalau misalkan ada pendapatan lebih nantinya di YouTube, dari YouTube misalnya dari monetisasi YouTube, ya alhamdulillah gitu, kita anggap bonusnya aja gitu. Anggap itu untuk sanggup tambahan lah untuk perjalanan gitu. Jadi kalau misalkan banyak yang tanya, Mas ini udah udah menghasilkan belum dari YouTube, terus Mas ini dapatnya kayaknya gede ya dari YouTube gitu, udah cair lah ibaratnya. Kalau orang Jawa bilang cair ke, udah jadi YouTuber gitu, terus udah dapat banyak uang gitu. Ya jujur sampai sekarang sih kalau kemarin itu dari per Januari kemarin itu berarti udah syaratnya udah tembus monetisasi. Terus ya masih berjalan gitu, belum ada penghasilan sepeser pun lah dari YouTube. Jadi mohon doanya juga, mohon supportnya juga untuk Sobat Jajan Dolan dimanapun, untuk terus dukung lah, untuk dukung dengan cara menonton videonya sampai akhir, like, subscribe, dan share juga ke teman-teman ataupun keluarga terdekat gitu. Jadi nantinya kalaupun ini udah saya berhasil untuk membangun YouTube ini menjadi media yang besar, ya itu tadi saya bilang tadi, beberapa pun masukannya itu ya saya anggap itu bonus dan untuk keberlangsungan atau untuk menopang misi saya gitu, misi saya untuk ibaratnya mengangkat UMKM baik dari sektor kuliner atau wisata gitu. Ya balik lagi ke video part terakhir ini. Jadi kita udah saksikan dari perjalanan setelah dari Jakarta, terus jalan-jalan ketemu sama Mas Ulil untuk pertama kalinya di Meikarta bareng sama istrinya sama anaknya Kenan juga, malah anak saya juga sempat main-main sama Kenan di sana. Terus keesokannya saya main ke tempatnya Mas Ulil, terus ngonten untuk pertama kalinya juga sama Mas Ulil, dan habis itu malamnya itu langsung main di living, di Plaza Living. Terus keesokannya kita pulang ke Purwokerto. Jadi ini mungkin sekaligus permohonan maaf ya buat Sobat Jajan Dolan semua. Jadi
perjalanan pulang malah justru nggak kerekam. Jadi di samping saya juga waktu itu udah 1 minggu di sana itu udah cukup menguras tenaga, jadi udah lumayan capek loh. Pengennya itu cepat-cepat sampai di Purwokerto. Terus selain waktu itu belum fokusan lah, belum menjadi fokus bagi saya untuk bikin konten panjang yang formatnya lebar seperti sekarang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu fokusan waktu itu saya cuma bikin short pendek aja gitu untuk setiap perjalanan. Jadi selain itu juga malam sebelum saya pulang itu dapat klien dadakan gitu. Jadi dapat klien dadakan, tapi saya ditantang gitu, maksudnya ini kalau misalkan mau tapi harus jadi besok gitu. Jadi kalau misalkan nggak diambil sayang, diambil pun kayaknya ini harus cepat-cepat pulang gitu ke Purwokerto gitu. Kalau misalkan nggak cepat-cepat pulang, terus jujur kalau lagi di perjalanan atau kita lagi di tur jajan dolan keluar kota itu ya maksudnya bisa nggarap kerjaan, cuma kadang waktu sama fokusnya itu kebagi-bagi sobat. Jadi nggak bisa fokus 100%, makanya suasananya itu emang harus liburan, kerja ya kerja gitu. Jadi kadang ya kalau misalkan ada kerjaan urgent banget, misalkan sekedar revisi dari klien atau kerjaan yang sifatnya rutinitas harian, ya masih bisa sih. Tapi kalau kerjaan baru terus harus fokus untuk cari ide, cari konsep baru, ide baru, itu harus benar-benar fokus 100%, harus di rumah dan nggak bisa nggak bisa di perjalanan istilahnya itu. Jadi itu yang menyebabkan bagian akhirnya itu nggak saya rekam dari bagian pas lagi pulangnya. Padahal itu dari pas pulang itu perjalanannya berarti dari Cikarang kurang lebih jam 5 atau setengah 6 gitu, setengah 6 pagi. Terus saya udah nyanggupin untuk menerima kerjaan desain itu. Tapi ya itu tadi, ibaratnya semalam saya udah menerima kerjaan, ya besoknya ini pas lagi perjalanan pulang, mau nggak mau saya harus selesai di hari itu gitu, walaupun nanti diselesaikannya sore atau malamnya setelah saya sampai di Purwokerto. Dan ya benar saja itu pas lagi kalau nggak salah jam setengah 9 jam 9 kurang lah istilahnya itu udah sampai di Indramayu. Saya sempat ditelepon juga, terus nggak angkat, terus ditelepon dan di chat berkali-kali itu gimana kerjaannya gitu. Akhirnya ya tahu sendiri lah, maksudnya kalau misalkan beberapa klien sifatnya beda-beda gitu, jadi kita harus sabar aja untuk menghadapi klien dengan sifat yang berbeda-beda atau sikap yang berbeda-beda. Jadi setengah 9 sampai di Losarang Indramayu itu saya akhirnya kirim video juga ke klien. Itu saya masih di perjalanan pulang itu. Ini videonya kurang lebih seperti ini. Ini baru sampai Indramayu, Kak. Losarang Indramayu. Mudah-mudahan nanti sampai Purwokerto masih sore, nggak kemalaman, jadi bisa digarap. Jam 9 kurang. Saya udah konfirmasi seperti itu. Terus jam setengah 2 itu udah sampai Brebes. Jadi ini benar-benar ekspres sih. Saya pengen cepat-cepat sampai di Purwokerto, istirahat sama seperti pas lagi berangkat. Jadi istirahat cuma sekali, tetap di tengah-tengah itu, kalau nggak salah itu di Cirebon juga saya istirahatnya. Pokoknya saat setengah 2 sampai Brebes, setengah 4 udah sampai Purwokerto. Jadi setengah 4 itu udah sampai Purwokerto, berarti ya sama kurang lebih dari pas lagi berangkat itu waktu berangkat jajan dolan Bajetur Jatabek itu dari Purwokerto jam 6-an sampai Cikarang jam setengah 5 atau jam 5 kurang lebih itu. Nah pas lagi dari
arah Cikarang pulang ke Purwokerto pun hampir sama. Jadi ya cuma selisih 1 jam, berarti ya lebih cepat pulangnya. Jadi setengah 6 kurang lebih dari Cikarang sampai Purwokerto setengah 4. Jadi selisih setengah jam atau 1 jam lebih cepat gitu pas lagi pulang. Ya itu karena buru-buru pengen cepat pulang, buru-buru pengen cepat ngerjain kerjaan. Terus akhirnya ya alhamdulillah perjalanan Bajai Tour kali ini tidak ada halangan, bajainya juga aman jaya, nggak ada suatu halangan apapun di jalan, alhamdulillah, dan selamat sampai tujuan gitu. Oke, mungkin gitu aja perjalanan Bajai Tour Jajan Dolan Jatape kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dan sudah menonton videonya sampai habis. Buat sobat yang belum ngikutin videonya dari awal hingga akhir, itu sobat bisa cari aja ya di channel YouTube ini, ada part 1, part 2, part 3 nya. Ini terakhir ini yang part 4, jadi ditonton aja sampai selesai. Terus jangan lupa like, komen, share juga ke teman atau keluarga terdekat, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe itu untuk terus support kami, support channel kami agar makin semangat dalam membuat konten. Mudah-mudahan di Februari hingga Maret ini banyak lagi konten yang lebih variatif lagi di channel YouTube Jajan Dolan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.